Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang pembatal-pembatal kontemporer, ya, tentu kita perlu mengenal pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama yang sejak dulu dikenal dengan pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama ada 4, yaitu makan, minum, berhubungan dengan istri, dan haid atau nifas bagi wanita. Yang Allah sebutkan di antaranya dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk menggauli istri-istri kalian. Berarti kalau di siang hari tidak boleh, ya. Mafhumnya kalau dihalalkan di malam hari berarti di siang hari diharamkan. Sebagaimana juga Allah berfirman selanjutnya, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Sekarang di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian dan carilah rezeki yang Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam dari fajar. Ini menunjukkan di malam hari berhubungan dengan istri, makan dan minum dihalalkan. Berarti kalau siang diharamkan, makanya setelah itu Allah berfirman, "Tsumma atimus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian di siang hari sampai terbenam matahari. Jadi 3 perkara ini adalah pembatal puasa dengan ijma' ulama. Kemudian pembatal yang keempat adalah yang berkaitan dengan haid dan nifas bagi wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa idza hadat la tusalli wa la tasum." Bukankah wanita jika haid maka dia tidak berpuasa dan juga tidak salat? Oleh karenanya wanita jika di tengah-tengah puasa kemudian datang haid, maka puasanya batal. Puasanya batal. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 perkara ini adalah 4 perkara yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama. Sebelum kita menyebutkan perkara-perkara yang diperselisihkan, kita sebutkan dulu bahwasanya ada beberapa kaidah. Yang pertama, jika 3 pembatal pertama ya dilakukan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan kalau haid. Haid sengaja enggak sengaja ya tetap saja haid ya. Kalau haid tetap saja batal puasa. Jika seorang wanita haid meskipun 1 detik sebelum terbenam matahari, maka puasanya batal. Ya. Tidak dikatakan sia-sia, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mendapatkan pahala, tapi secara aturan syariat puasanya batal dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Meskipun dia haid 1 detik sebelum adzan maghrib, berarti puasanya batal. Adapun 3 perkara makan dan minum dan berhubungan ini kalau tidak sengaja, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama, maka tidak membatalkan puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama wa nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, maka dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena sungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan minum, yaitu rizqun saqahu Allahu lahu. Itu rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau seorang kebetulan lupa kemudian makan banyak ya, kemudian tambah lagi makan lagi, setelah kelegean alhamdulillah saya puasa. Tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya makanya ulama khilaf, kalau ada orang makan kita tahu dia lupa, kita tegur atau tidak? Ditegur apa dibiarin? Dibiarin aja ya. Kalau kita tegur kita memotong rezeki Allah. Ada khilaf, ada yang mengatakan tegur karena ini kemungkaran. Masa bulan Ramadan berpuasa dia melakukan pembatal puasa. Ada yang mengatakan biarin aja, ada khilaf memang. Kalau saya lebih condong biarin aja. Jadi kalau dia lupa mau diapain ya? Saya sendiri pernah ngisi pengajian di salah satu tempat, kemudian panitianya jemput saya. Kebetulan kita tiba di pengajian lebih cepat. Harusnya pengajian jam 9 atau setengah 9. Jam 8 kita sudah tiba, setengah jam sebelum pengajian. Akhirnya kata peneliti tersebut, "Ustaz, kita sarapan dulu." Itu hari Senin atau hari Kamis. Dia puasa Senin Kamis ini sang panitia. Ya, saya bilang, "Taib, ya. Pergilah kita ke
samping masjid tersebut ada apa namanya warung-warung kecil. Ya. Kemudian dia pesan teh 2, tehnya ada. Kemudian dia pesan lagi, Bu, nasi gorengnya sudah ada. Oh belum siap Pak. Pergi lagi sebelah, mie ayam belum siap Pak. Setiap makanan belum siap ya. Yang ada cuma teh 2. Akhirnya kita minum teh dan dia minum juga. Sampai sudah habis, dia bilang, ya Ustaz saya puasa hari ini Ustaz. Rezekinya cuma teh aja. Rezekinya cuma teh. Cuma kalau tadi nasi goreng buka, dia rezekinya nasi goreng lumayan. Jadi kalau orang makan dan minum karena lupa, tidak mengapa ya. Bahkan tidak ada bedanya makan sedikit maupun makan banyak, sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam sebagian riwayat, sebab datangnya hadis Rasulullah SAW menyebutkan tadi kalau lupa tidak mengapa. Ada seorang yang bersama Nabi, kemudian dia lupa, dia puasa sunnah, kemudian dia makan sarit, makan besar. Setelah makan baru dia ingat. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak apa-apa, lanjutkan saja puasamu. Sehingga para ulama mengatakan yang benar tidak dibedakan antara makan sedikit maupun makan banyak. Selama dia benar-benar lupa, maka puasanya sah dan dia boleh melanjutkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan riwayat dalam Fathul Bari, ada seorang datang kepada Abu Hurairah. Dia cerita, "Ya Abu Hurairah, saya berpuasa. Kemudian saya pergi ke rumah seseorang, saya lupa, saya pun makan di rumahnya. Bagaimana?" Kata Abu Hurairah, "Enggak apa-apa, lanjutkan puasa Musa. Tapi masalahnya saya pergi lagi setelah itu, ngobrol-ngobrol, saya pergi lagi ke rumah yang lain. Di situ saya makan lagi, saya lupa lagi." Kata Abu Hurairah, "Tidak mengapa, lanjutin saja." Sampai 3 kali dia bilang, "Kemudian saya pergi lagi ke rumah yang lain, saya lupa, saya makan lagi." Kata Abu Hurairah, "Lanjutkan saja. Kau seorang yang tidak biasa apa? Puasa. Berarti kau seorang yang tidak biasa puasa. Kalau orang sudah terbiasa puasa, dia akan bisa jaga. Yang biasanya lupa itu yang jarang apa? Puasa. Biasanya makan. Kebetulan baru pertama kali puasa sunnah ya. Kadang-kadang ya itu seringnya lupa. Jadi kalau makan dan minum dengan tanpa sengaja maka dilanjutkan, tidak jadi masalah. Demikian juga perlu mengatakan berhubungan dengan istri pun tanpa sengaja juga tidak mengapa. Kalau lupa enggak jadi masalah. Kalau memang benar-benar lupa ya. Meskipun hal itu susah dibayangkan ya. Kalau suami lupa biasanya istri ingat ya. Kalau istri lupa biasanya suami ingat. Tapi kalau dua-duanya kompak lupa, ini yang memang agak repot ya. Biasanya kalau suami lupa, istrinya insya Allah ingat. Kecuali istrinya pura-pura lupa ya.